teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mazhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Mazhabun al-Qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madhabi al-Qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Quraisy, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai madi, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga. Sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini. Karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal. Tapi punya mitra debat, itu namanya Saiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Saiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Saiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tampaknya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan, gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Apa bahasa Indonesia rafia itu? Pokoknya rafia. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fikir, yang fikir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang? Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rezeki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madzhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, Saiban Ar-Ra'i. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia ngoten mawon. Terima kasih. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan tafsir yang berani dan kontekstual, termasuk kerinduan, mohon izin Gus Bah, kerinduan tafsirnya Gus Bah kapan keluar gitu. Gitu ya Pak. Saya menyampaikan ini, ya, mohon pendapatnya. Bagaimana caranya supaya lahir tafsir Indonesia yang berani dan kontekstual keindonesiaan? Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menugaskan UII untuk itu. Itu cara yang paling tepat. Singkat padat ini. Alhamdulillah ada Gus Bah di sini. Monggo Gus Bah. UI dan Baitul Quran Jakarta, ya, insya Allah. Ya, ini pesan beliau yang kita ini saksinya semua, kita bareng-bareng ya, insya Allah. Pada saatnya mudah-mudahan bisa, ya. Dan kita masih punya Gus Bah, ini alhamdulillah ya.